Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah pada saat sedang di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencari Anda ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS. Yang Anda lakukan, A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasehatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicari dan tetap melayani keluhannya. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada opsi yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi pada pelayanan. Dengan indikasinya adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, mengukur kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan dengan baik, melatih diri untuk disiplin, dan menyelesaikan hal-hal positif secara produktif. Maka, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, yang kelima adalah, baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita susun dari dua skor yang paling tinggi. Yang pertama, 4 dan 5. Opsinya adalah A dan D. Untuk skor 4, menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. Untuk skor 5, D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Baik, jadi di sini hampir sama. Jawabannya ya hampir sama. Hampir sama. Hanya yang ditanyakan adalah tindakan Anda yang Anda lakukan. Tetap lihat kata kerja operasional untuk mengerjakan soal TKP. Tetap lihat kata kerja operasional yang Anda lakukan. Pasti ketika Anda menjadi seorang CS, customer service, maka yang Anda lakukan untuk sebuah pelayanan yang pertama adalah meminta maaf dan mendengarkan keluhan. Meminta maaf. Menahan emosi, apakah akan dilihat orang menahan emosi bagaimana? Tentu tidak ya. Benar, ini benar. Hanya tindakan yang Anda lakukan. Tindakan, saya tekankan lagi, tindakan yang Anda lakukan adalah meminta maaf dan mendengarkan keluhan. Menahan emosi, tindakan, tetapi tidak terlihat. Baik, untuk jawaban ini opsi yang paling tepat adalah D. Dengan indikatornya adalah
cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan, dan mendengarkan keluhannya dengan baik agar pelanggan merasa dihargai karena buruknya pelayanan. Lebih baik meminta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya. Baik, untuk jawaban ini opsinya adalah D. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda hendak mengambil barang Anda di pengambilan bagasi. Ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada. Pada saat Anda baru saja pulang liburan dari Pulau Seribu, sikap Anda adalah A. Meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. B. Melapor kepada petugas yang berwenang. C. Menanyakan kenapa barang Anda tidak ada kepada petugas. D. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. E. Mengurus koper yang hilang dengan pengurus asuransi perjalanan. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan mengendalikan diri. Maka, indikasinya adalah berpikir terbuka, kedewasaan bersikap, senang berinteraksi, dan memiliki interaksi sosial yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki second opinion. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 5. Akan kita susun dari 2 skor yang paling tinggi, yaitu opsi A dan B. Untuk opsi A dengan skor 4, meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. Dan untuk opsi B, melapor kepada petugas yang berwenang. Jadi yang diminta adalah, lihat kata kerja operasionalnya, yaitu ketika Anda panik, otomatis Anda panik ya, melihat barang Anda tidak ada. Hendak mengambil barang Anda tidak ada. Baik. Ya, jadi tidak ada. Maka refleks, secara psikologis Anda akan refleks. Maka Anda akan melihat siapa yang ada di depan Anda. Yang ada di depan Anda berdasarkan pada struktural dari pihak maskapai penerbangan atau bandara. Artinya yang akan Anda hampiri adalah petugas. Baik. Jadi untuk opsi A sama, di sini meminta pertanggungjawaban. Tetapi dalam hal ini Anda sedang berada di keadaan panik. Sama dengan tindakan baik. Jadi untuk soal ini, secara psikologi seseorang yang panik pasti dia akan refleks.
refleks di sini sama dengan dia akan mengambil tindakan pertama. Maka tindakan pertama yang akan diambil oleh Anda ketika menghadapi situasi barang yang Anda bawa tidak ada, maka otomatis yang akan Anda lakukan adalah melihat orang pertama yang ada di depan Anda. Dalam hal ini, orang pertamanya, karena di sini berujung pada kasus, mungkin kalau di perjalanan mungkin Anda akan mencari polisi, tetapi di sini karena di bandara, maka yang akan Anda cari adalah petugas. Baik ya. Di sini sama-sama yang diminta adalah pertanggungjawaban, tetapi dalam hal refleks, tindakan, maka yang akan dicari adalah petugas. Untuk opsi ini, yang paling tepat adalah B. Dapat diartikan indikatornya adalah mampu tetap tenang dan bersikap dewasa jika terjadi masalah dan mengikuti SOP di bandara. Jika ada barang yang hilang, harus melapor ke bagian berwenang dan menangani kehilangan barang. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di perusahaan Anda akan diadakan regenerasi jabatan perusahaan. Ada beberapa kandidat yang diusulkan, termasuk Anda salah satu dari 2 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? Opsinya adalah A. Bekerja sama dengan kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik dari soal ini adalah kemampuan belajar berkelanjutan. Maka indikasinya adalah gemar membaca, mengikuti pelatihan pengembangan diri, tidak protes jika ditegaskan, mengikuti seminar atau pelatihan, berpikir maju, dan tertantang untuk maju. Maka untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan skor yang paling tinggi adalah baik. Dapat diartikan bahwa jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Dan jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda adalah 5. Akan kita bandingkan dari 2 skor yang paling tinggi. Baik, untuk skor 4 yaitu D, mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Dan untuk skor 5, opsi B yaitu membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Baik, di sini jadi untuk opsi D di sini hanya lebih spesifik di Google dan jurnal-jurnal online. Kalau di sini dari berbagai macam referensi. Artinya untuk skor 5 referensinya adalah lebih
global ya. Baik, untuk referensinya lebih global. Artinya untuk pengetahuan yang diambilnya pun lebih secara universal atau umum. Jadi, untuk soal ini, opsi yang paling tepat adalah B, dengan indikator yaitu gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikiran maju dan punya tekad untuk berkembang, dan suka tantangan, adalah mencerminkan seseorang yang memiliki kemampuan belajar berkelanjutan. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah 1 bulan yang lalu, keluarga kamu yang berada di luar negeri memberikan kabar bahwa salah satu anggota keluarganya akan datang ke Indonesia untuk berlibur dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Opsinya adalah A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya bermain ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya untuk mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah sosial budaya berhubungan dengan aspek orientasi pada pelayanan. Dengan indikator yaitu selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, dan mengukur kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Maka untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 5. Jadi akan kita bandingkan dari 2 skor yang paling tinggi, yaitu opsi D dan E. Untuk opsi D adalah skor 4. Jadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. Untuk opsi E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Baik, sebenarnya untuk kedua opsi ini sama. Di sini perpanjangan tangan. Ini bahasa kiasan dari wakil orang tua. Baik ya, hanya untuk perpanjangan tangan di sini sifatnya adalah kesadaran. Ya. Untuk di sini sifatnya adalah kesadaran diri ya. Baik, jadi untuk
Opsi E, yaitu menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Di sini mencerminkan kesadaran diri bahwa kita yang dititipi memberikan pelayanan untuk mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Sedangkan di sini jadi wakil orang tuanya buat mendidik dia tentang keberagaman. Di sini otomatis telah diminta oleh orang tua, itu arti yang pertama, dan arti yang keduanya adalah memaksakan untuk mendidik kepada anak tersebut. Tetapi untuk opsi E di sini dari kesadaran diri sendiri untuk berbuat pada apa yang dilakukan oleh diri sendiri supaya dilihat dan ditiru oleh anak tersebut. Jadi, untuk opsi jawaban yang paling benar adalah E. Dengan indikator soal yaitu indikatornya adalah penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda bekerja pada sebuah perusahaan jasa pengantaran barang. Pekerjaan Anda adalah seorang kurir yang setiap hari mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak terulang. C. Mendengarkan dan meminta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami, setelah itu tidak perlu melakukan apapun. E. Minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi pada pelayanan. Diingatkan kembali, apabila topiknya sama, belum tentu indikatornya sama ya. Tergantung pada kualitas dan komponen soal. Baik, untuk indikasi dari topik pelayanan, orientasi pada pelayanan adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak. Baik, di sini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda adalah 5.
Akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi. Yang pertama, opsi C, mendengarkan dan minta maaf serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Dan untuk opsi E, minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Baik, perbandingannya di mana? Akan kita bandingkan. Yang pertama, di sini sama-sama hal yang pertama dilakukan adalah meminta maaf ya. Yang kedua adalah mendengarkan keluhan. Yang ketiga adalah Anda melapor. Baik, untuk opsi ini Anda mengantarkan barang yang cepat secepatnya. Kedudukan Anda hanya sebagai seorang kurir. Artinya, posisi Anda adalah orang ketiga. Sama dengan orang ketiga ya. Kedudukan Anda adalah kurir sama dengan orang ketiga. Artinya Anda tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Akan lebih baik apabila Anda melapor terlebih dahulu ke atasan Anda, maka Anda sebagai seorang kurir memerlukan wewenang atasan Anda dan mencari siapa yang benar dan salah dalam hal ini. Karena kedudukan Anda hanya sebagai pengantar barang. Kedudukan Anda hanya sebagai pengantar barang. Diingatkan kembali untuk kurir, posisinya adalah orang ketiga. Orang pertama adalah pihak atasan Anda dan orang kedua adalah subjek atau orang yang akan Anda temui atau penerima barang. Baik, untuk soal ini yang paling tepat adalah opsinya E. Dengan indikasi soal adalah harus cepat tanggap dengan keluhan dan segera mungkin mencarikan solusi agar pelanggan merasa dilayani. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.